Kadrun dan SBY kena mental. Kepemimpinan Jokowi diakui dunia dan dapat penghargaan dari PBB Global Citizen Award. Yusuf Dum, jangan-jangan karena jasa SBY. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mereka sudah nggak bisa bicara lagi dengan Putin karena sama-sama egonya. Butuh seorang negosiator untuk bisa menemukan titik temunya. Gila kan? Seorang presiden berbadan kecil, kerempeng, yang selalu diejek pelanga, pelongo, ternyata bisa jadi utusan negara-negara besar untuk bisa menyelesaikan masalah ekonomi dunia ini. Dan Rusia juga bisa menerima Jokowi karena dianggap tidak berbahaya. Karena itu saya dulu pernah bilang, Presiden Jokowi sebenarnya sudah nggak tertarik untuk menjabat 3 periode. Visinya dia sudah internasional, bukan lagi di skup nasional. Dia ingin ada di PBB, mudah-mudahan bisa sebagai sekjen. Dan Jokowi hanya ingin di Indonesia ada calon presiden yang bisa menjaga legasinya supaya tidak dirusak dan akan merusak namanya dia di dunia internasional. Wah, saya nggak ngebayang ya. Mungkin Pak Jokowi akan mendapat Nobel Perdamaian. Dan bahkan jangan-jangan nanti Pak Jokowi setelah selesai masa tugas di 2024 bisa menjadi Sekjen PBB. Wih, keren abis. Penghargaan Global Citizen Award ini sangat berarti bagi saya, tetapi yang lebih berarti adalah dunia yang damai, yang makmur, dan yang berkeadilan. Terima kasih. Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum, kembali berikan sindiran telak kepada mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY atas diperolehnya penghargaan Global Citizen Award oleh Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan pada akun Twitter pribadinya pada Kamis 22 September 2022. Menurutnya, penghargaan yang Jokowi dapat akankah karena jasa SBY juga? Mengingat sebelumnya dalam unggahan yang berbeda, Yusuf mengungkapkan adanya akun Twitter yang mengklaim bahwa terpilihnya Jokowi sebagai Presiden G20 merupakan jasa SBY. Padahal diketahui bahwa forum G20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang sudah terbentuk dari tahun 1999. Sementara Indonesia sudah tergabung dalam keanggotaan tersebut sejak saat itu. Sehingga klaim penghargaan maupun jabatan yang dipercaya dunia terhadap Presiden Jokowi atas jasa SBY merupakan klaim salah kaprah para pembenci Jokowi. Diketahui memang Presiden RI Joko Widodo telah menerima penghargaan Global Citizen Award dari Lembaga Pemikiran AS, Atlantic Council, atas kepemimpinannya di panggung dunia. Dalam sambutan yang ditayangkan melalui pesan video dalam acara penganugerahan di New York pada Senin 19 September 2022, Presiden Jokowi menyebut bahwa penghargaan itu ia dedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo adalah perwujudan dari semangat Indonesia yang ingin proyeksikan kepada dunia, yaitu paradigma kolaborasi, pembangunan jembatan atau bridge builder, dan menjadi bagian dari solusi, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mewakili Presiden RI untuk menerima penghargaan tersebut. Seperti disampaikan dalam keterangan tertulisnya, Selasa 20 September 2022, Jokowi memperoleh penghargaan atas kepemimpinannya sebagai Presiden G20, upayanya dalam menjembatani dampak perang di Ukraina, dan mendapat dukungan luas untuk memajukan pemenuhan hak asasi manusia, demokrasi, serta arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Penganugerahan Global Citizen Award merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Atlantic Council di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York. Penghargaan diberikan kepada para tokoh yang dinilai memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Sejumlah tokoh dunia yang pernah mendapat penghargaan tersebut diantaranya adalah mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, PM Kanada Justin Trudeau, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dan PM Belanda Mark Rutte. Selain kepada Presiden RI, penghargaan Global Citizen Award 2022 juga dianugerahkan kepada Presiden Finlandia Sauli Niinisto, PM Swedia Magdalena Andersson, CEO Google dan Alphabet Sundar Pichai, serta aktor dan utusan khusus UNESCO untuk perdamaian dan rekonsiliasi Forest Whitaker. Penganugerahan ini tentu menambah deretan panjang berbagai penghargaan yang sudah pernah diterima oleh Jokowi sebelumnya. Dan tak lupa menambah deretan muka kusut barisan sakit hati para pembenci Jokowi. Hahaha.
Sepertinya barisan sakit hati dan pembenci Jokowi memang tengah meradang melihat banyaknya penghargaan yang didapatkan oleh Presiden Jokowi atas dedikasinya sebagai pemimpin yang inovatif. Selain kontribusinya kepada bangsa sendiri, faktanya Jokowi juga memiliki sumbangsih terhadap perdamaian global. Tentu, atas jasa kepemimpinannya tersebut mampu mengantarkan banyak penghargaan dan penghormatan atas kinerja Presiden Jokowi. Sehingga klaim penghargaan maupun penghormatan yang Jokowi dapat atas jasa SBY merupakan tuduhan basi kaum bernalar sempit. Apakah Kadrun lupa kalau Jokowi sangat mungkin akan menjadi satu-satunya orang dari negeri ini yang mendapatkan Nobel Perdamaian Dunia dan bahkan mungkin saja dipromosikan menjadi Sekjen PBB? Apa Kadrun sadar jika misi Jokowi tak hanya berkontribusi bagi negeri sendiri, melainkan sudah di ranah global? Lagian kurang cerdas gimana coba sindiran Jokowi saat ia menyiratkan kalimat "Ojo dibanding-bandingke" ketika ulang tahun kemerdekaan RI. Bukankah itu merupakan sindiran telak kepada barisan Kadrun dan kambing congek yang getol memojokkan Jokowi? Bahkan tak tahu malunya membandingkan rezim Jokowi dengan rezim mangkrak. Mikir dong, Drun. Jadi, bagaimana menurut Anda? Telaknya sindiran Pak Bas pada SBY. Skakmat, mati. Ditulis oleh Erika Ebener dari seaworld.com. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono adalah sosok menteri yang dikenal tak peduli segaduh apapun atau setajam apapun upaya mendiskreditkan hasil kerja Presiden Jokowi atas pembangunan infrastruktur Indonesia. Basuki Hadimulyono adalah chef atau koki dari setiap resep masakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Dan setiap resep yang disodorkan, lalu dia masak sampai bisa dihidangkan sebagai sebuah makanan pada rakyat Indonesia. Rasanya selalu enak, di samping penampilan makanan yang mampu mengundang selera orang untuk menyantapnya. Basuki Hadimulyono, yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Bas, adalah sosok menteri yang bertahan menjabati kedudukan yang sama selama Jokowi menjadi presiden di Indonesia. Saya pikir bukan karena keduanya sama-sama orang Surakarta, tetapi mereka berdua memiliki many things in common, baik dari sisi karakter, kebiasaan, pola pikir dan pola kerja, serta prinsip hidup. Hanya selera musik mereka yang berbeda. Presiden Jokowi penyuka musik bergenre heavy metal, sedangkan Pak Bas penyuka musik segala genre, kecuali heavy metal. Karena itu, Basuki Hadimulyono telah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun 2014 di Kabinet Jokowi yang pertama dan lanjut tanpa jeda di posisi yang sama sampai sekarang. Bahkan saya melihat kalau Pak Bas ini seperti sedang benar-benar dieksploitasi oleh Presiden Jokowi. Kecerdasan, integritas, dan semangat bekerjanya di-abuse habis-habisan oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi tak ragu untuk memberikan porsi anggaran yang sangat signifikan pada Kementerian PUPR hingga mencapai angka 107,3 triliun rupiah di tahun fiskal 2018. Kerennya, apapun yang dilempar dan ditantang oleh Presiden Jokowi terkait rencana proyek-proyek pembangunan nasional yang sangat besar seperti pembangunan massal perumahan umum, infrastruktur jalan dan waduk air, bandara dan pelabuhan hingga pintu masuk Indonesia di perbatasan, Basuki sikat dengan cepat dan selesai, termasuk menyelesaikan proyek-proyek mangkrak warisan SBY. Jadi, kalau kita mau bicara tentang siapa orang yang paling tahu tentang seluruh pembangunan infrastruktur Indonesia serta sejarahnya, Basuki Hadimulyono lah orangnya. Bagaimana tidak, setelah lulus dari UGM, Basuki langsung bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS setelah menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar magister serta doktor dari Universitas Negeri Colorado. Basuki muda kembali ke Indonesia dan melanjutkan pekerjaannya di kementerian yang sama. Dia menerima penghargaan sebagai pegawai Kementerian Teladan tahun 1995 dan dipromosikan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR antara tahun 2005 dan 2007. Setelah itu, Basuki menjadi Inspektur Jenderal Kementerian hingga 2013, kemudian menjabat sebagai Dirjen Perencanaan Tata Ruang, sampai akhir jabatan sebagai Menteri PUPR diterimanya pada Oktober 2014. Kalau kemudian saya sambungkan antara keberadaan sosok Pak Bas dengan SBY, saya bisa menganalogikan mereka berdua seperti dalam film The Queen's Gambit. SBY adalah Vasily Borgov, jawara catur dunia dari Rusia, dan Basuki adalah Beth Herman, seorang prodigi catur yang mampu meningkatkan visualisasi taktik caturnya setelah dia meminum obat penenang. Vasily Borgov adalah pecatur dunia yang merasa tidak ada orang yang akan mampu mengalahkannya, sampai kemudian dia harus bermain catur melawan Beth Herman dan kalah.
Ocehan AHY dan sikap SBY selama ini saya analogikan seperti sikap Vasily Borgov. Karena sifat sombong mereka, di Rapimnas Partai Demokrat kemarin, AHY sempat koar-koar tentang pencapaian bapaknya, SBY, semasa menjadi Presiden Indonesia. Di sisi lain, Menteri PUPR kita ditugaskan Presiden Jokowi untuk mewakilinya pada acara groundbreaking Tol Gilimanuk Mengwi di Bali. Pada sambutannya, Pak Bas menggunakan istilah genre musik untuk mengungkapkan cepat atau lambatnya pembangunan. Saya ingin mengikuti irama J-Rock tadi. Irama J-Rock tadi itu rock and roll, tapi kalau diselesaikan 7 tahun, 90 km, itu keroncong. Sebagai kata terakhir Basuki, sedikit menyentil masa lalu. Dia mengatakan, harapan saya terakhir, mudah-mudahan ini hanya sekali ini groundbreaking. Nggak ada groundbreaking lagi. Sekali ini groundbreaking, jalan, selesai. Ada beberapa tol yang dulu itu groundbreakingnya sampai 4 kali, baru kita selesaikan. Jadi saya berharap jalan tol 96 km ini hanya sekali ini groundbreaking. Dan kita akan ketemu lagi di peresmiannya nanti tahun 2025. Hahaha, mantap. Skakmat dan bidak Raja SBY pun tak bisa bergerak, mati. Kata kuncinya hanya 2, yaitu jalan tol yang dulu dan baru kita selesaikan. Artinya sudah 4 kali groundbreaking. Mangkrak. Akhirnya Menteri PUPR di bawah perintah Presiden Jokowi yang menyelesaikan. Noh, AHY mau bilang apa sekarang? Jadi, bagaimana menurut Anda?